Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mukerji, mahasiswi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Program Studi Hukum Tata Negara semester 4 Fakultas Syariah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Dan materi yang akan saya bahas dalam video ini akan berkaitan dengan sebuah organisasi yang ada di desa, yaitu Karang Taruna Desa. Nah teman-teman, apa sih Karang Taruna Desa itu? Bagaimana sejarah, tujuan, fungsi, serta tugasnya? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Apa itu Karang Taruna Desa? Fokus utama dari terciptanya organisasi ini dilatar belakangi oleh keinginan para pemuda untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Berdiri pada tanggal 26 September pada tahun 1980 di Kampung Melayu, menjadi awal dari usaha para pemuda dalam mensejahterakan kehidupan sosial di lingkungannya. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa ataupun kelurahan. Lalu bagaimana dengan pedoman dasar dari Karang Taruna Desa? Dahulu para warga masih belum bisa memahami istilah Karang Taruna ini dalam artian yang sebenarnya. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahpahaman, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010. Lalu bagaimana dengan tugas pokok dan fungsi dari Karang Taruna Desa? Tugas pokok Karang Taruna Desa adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi oleh generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Kemudian fungsi dari Karang Taruna adalah terbagi menjadi 10 fungsi. Adapun fungsi yang pertama adalah penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, yang kedua penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, yang ketiga penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan. Yang keempat, penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. Yang kelima, penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesejahteraan tanggung jawab sosial generasi muda. Yang keenam, penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya. Yang kedelapan, penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. Serta yang ke-10 adalah penyelenggara usaha dan pencegahan permasalahan sosial yang aktual. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat serta hal-hal yang harus teman-teman ketahui tentang Karang Taruna Desa. Bagi teman-teman yang masih berjiwa muda, alangkah baiknya untuk kalian mencoba masuk ke organisasi ini yang ada di sekitar tempat tinggal kalian.
Bukan hanya pengalaman yang akan kalian dapatkan, tetapi ada hal lain seperti sosialisasi bisa semakin lancar, banyak kenalan, memunculkan sikap pandai dalam berwirausaha, pembentukan karakter dan kepribadian kalian, serta dapat memberantas atau meminimalisir kejahatan di lingkungan daerah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih muda, tidak ada salahnya menjadi bagian dari mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.